Baik Bante, kami persilahkan mungkin Bante untuk langsung menyampaikan Dhamma Desana lebih kurang 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 30 menit Bante. Silakan Bante. Terima kasih Romo Apan yang sangat luar biasa. Setiap kali membuka acara selalu dengan luar biasa. Kemudian yang saya hormati para Bhikkhu Sangha, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Para anggota keluarga, khususnya keluarga mendiang, yang dalam kesempatan ini kita peringati 2 tahun kepergian beliau, yaitu keluarga Bapak Gui Yanping dan juga keluarga Ibu Yeni Gui Ana. Yang tentu dalam 2 tahun ini kita juga merasakan kehilangan beliau, sehingga mungkin di rumah perlu penyesuaian, perlu berbagi tugas yang baru agar dapat menggantikan ketidakadaan beliau dalam keluarga. Kemudian juga tentu kita juga berharap semua yang hadir di Wihara Mula Dharma Samarinda selalu sehat dan bahagia, juga yang mengikuti acara ini secara online, yang langsung lewat YouTube, ataupun nanti yang menonton dokumentasi acara ini. Semoga Anda dimanapun berada selalu sehat, bahagia, dan dapat mencapai semua harapan dengan baik. Saudara-saudara, memang kepergian seseorang tentu menjadi satu kehilangan bagi kita. Dan kalau sudah 2 tahun berjalan, seperti pada kesempatan saat ini, kehilangan itu kadang-kadang sudah mulai dapat kita atasi rasa kehilangan itu, dan kemudian kita mulai menjalankan kehidupan kita sehari-hari seperti biasa, walaupun tentu seperti yang tadi saya sampaikan, ada rasa kehilangan dan ada upaya untuk mengganti, memperbaiki. Jadi kalau dulu biasanya mendiang melakukan ini, tetapi karena sekarang sudah tidak ada, maka siapa ya yang harus menggantikan tugas-tugas mendiang yang secara khusus itu? Karena bagaimanapun juga, kesedihan atas kepergian mendiang tidak dapat berlarut-larut. Kita harus terus berjuang mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita merasa bahwa kita dipercaya oleh mendiang untuk menjalankan tugas kehidupan tanpa ada mendiang bersama dengan kita. Karena kita merasa dipercaya, maka kita harus melakukan yang terbaik, sehingga pada saat nanti kita selesai juga tugas kehidupan kita di kehidupan ini, kita merasa sudah melakukan sesuatu yang terbaik walaupun tanpa mendiang. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi satu makna utama kepergian mendiang itu. Bukan hanya kita jadikan alasan untuk bersedih, tetapi justru dijadikan motivator, dijadikan penggerak supaya kita itu justru lebih bersemangat daripada sebelumnya. Ibaratnya, kalau dulu mungkin ada kereta itu, kalau kita masih bisa melihat kereta, karena sekarang saya lihat rasanya sudah jarang ada kereta, ataupun kalau di Samarinda kayaknya nggak ada kereta kuda ya. Belum pernah melihat ini. Tapi kalau di beberapa kota di Indonesia dan juga mungkin di dunia, termasuk kota-kota besar, kalau kita lihat ada wisata dengan menggunakan kereta kuda. Kemudian kereta kuda ini biasanya 2. Kuda ada 1, ada juga 2. Kemudian ditarik kuda untuk keliling kota,
atau keliling ke tempat-tempat wisata tertentu. Nah, kalau sekarang kereta kuda yang mestinya ditarik oleh 2 kuda ini kemudian hanya 1 kuda, maka kuda yang satu ini harus kerjanya lebih keras untuk memperoleh kecepatan kereta yang sama apabila ditarik oleh 2 ekor kuda. Demikian pula dengan kepergian mendiang. Dulu sewaktu mendiang masih ada, seperti keluarga itu ditarik oleh 2 tenaga yang cukup besar, yang bersama-sama bisa memajukan keluarga. Nah, itu yang kita harus syukuri bahwa dulu ada mendiang kita bisa barengan ya. Nah, kemudian mendiang tidak ada. Wah, tentu sedih sekali. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu, saya pun juga mengisi acara ini juga secara online, karena sejak itu memang saya selalu mengisi online. Tentu kesedihan itu luar biasa sekali, karena ibaratnya biasanya 2 kuda ini kemudian tinggal 1. Tetapi bagaimanapun juga kereta yang namanya keluarga ini tetap harus berjalan. Nah, sehingga 1 kuda ini yang menarik dengan kecepatan yang sama atau dengan kekuatan yang lebih besar, supaya kereta yang berjalan itu menjadi kecepatannya sama, seperti ketika dulu masih ditarik 2 ekor kuda. Keluarga yang ditinggal oleh mendiang ini haruslah minimal mencapai hal yang sama, atau kalau bisa melebihi sewaktu dibandingkan dengan sewaktu masih ada mendiang. Nah, itulah yang tadi saya katakan, 2 tahun yang lalu mungkin kita ada kesedihan, tetapi hidup ini harus terus berjalan, dan tentunya ketidakadaan mendiang itu justru menjadi pembangkit semangat kita, bahwa saya sudah mendapat tanggung jawab yang besar dari mendiang untuk menarik kereta keluarga saya ini lebih keras, lebih kuat, lebih bersemangat, sehingga hasilnya memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan ketika nanti saatnya saya harus meninggalkan dunia ini, maka saya pun sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh mendiang tadi dengan yang terbaik. Nah, karena itu pada malam hari ini 2 tahun sudah berjalan kepergian mendiang Bapak Gui Hianping dan juga Ibu Yeni Guyana. Saudara-saudara, tentu kita kemudian juga mengerti bahwa kehidupan ini tidak pasti, tetapi kematian itu yang pasti. Kita sudah sering sekali mendengar tema ceramah semacam itu, bahwa kehidupan ini tidak pasti. Saya hidup saat ini, tapi sampai kapan? Mungkin malam ini bisa meninggal, mungkin bisa setahun lagi meninggal, mungkin bisa 20 tahun lagi meninggal, dan seterusnya. Tetapi yang jelas hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Kalau mendiang sudah menjalankan tugasnya selama hidup, kemudian sekarang sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, maka kita pun juga kemudian menyadari hidup ini tidak pasti. Satu ketika saya pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah, kemudian ada orang ketika menyadari seperti itu malah timbul sedikit kesombongan. Kadang-kadang malah mengancam beberapa anggota keluarganya. Kalau kebetulan dinasihati tidak mau mengikuti, dengan mengatakan, awas ya kamu, nanti kalau aku meninggal, kamu jangan nyesel. Nah, kita kadang malah mengancam seperti itu. Kepada temannya, kepada lingkungannya juga mengatakan gitu, kamu ini suka meremehkan saya, nanti kalau saya sudah meninggal, kamu baru tahu nilai saya. Saudara-saudara,
kesombongan semacam itu sebetulnya tidak begitu bermanfaat. Kesombongan itu hanya menakut-nakuti pihak lain, tetapi pada kenyataannya tidak memberikan manfaat sama sekali pada waktu kejadian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Memang pada saat kedua mendiang ini 2 tahun yang lalu berangkat ataupun pergi meninggalkan dunia, kita merasa sangat kehilangan. Tetapi karena harus hidup ini berjalan terus-menerus, maka akhirnya ya dalam 2 tahun ini kita mulai bisa membiasakan diri. Dalam keluarga tidak ada lagi mendiang. Demikian pula dengan kita. Kalaupun kita ngancam-ngancam, kamu nanti kalau nggak ada bakal menderita dan sebagainya, betul. Pada saat kita nanti meninggalkan dunia ini, mungkin mengagetkan lingkungan kita, mungkin membuat kita menjadi, waduh, sulit sungguhan ini ya, karena tidak ada beliau. Tapi itu hanya berjalan beberapa waktu. Kemudian setelah itu, ya hidup jalan lagi secara biasa. Dan kadang-kadang kita hanya diingat pada saat peringatan-peringatan semacam ini. Oleh karena itu kesombongan bahwa kalau nggak ada saya, kalian itu bakal menderita, sebetulnya itu tidak perlu kita ucapkan. Karena itu hanya meningkatkan rasa kebanggaan sendiri. Tetapi sesungguhnya tidak ada manfaat sama sekali. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita kemudian lalu merenungkan, wow, berarti saya ini tidak terlalu bernilai di dalam kehidupan ini. Karena seperjuangan apapun juga, nanti kalau saya sudah meninggal, orang ya akan lupa juga sama saya. Paling ya diingat ya sesekali saja untuk dijadikan bahan pembicaraan. Tapi mereka sudah tidak merasa kehilangan. Nah, kalau gitu bagaimana? Nah, saudara-saudara, masalah mau meninggal nanti mau jadi apa itu urusan lain. Tetapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Kita harus mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mempertahankan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk memperoleh beberapa bentuk kebahagiaan. Kalau dia mau berjuang, maka dia bisa memperoleh bentuk kebahagiaan. Yang pertama adalah kecukupan materi. Ya, kita semua bekerja, baik bekerja sebagai wira swasta, membuka toko, membuka usaha, membuka pabrik dan sebagainya. Sesungguhnya adalah untuk mendapatkan kecukupan materi ataupun kemandirian ekonomi. Kita bisa mendapatkan itu, dan umat Buddha boleh berjuang untuk itu. Ada beberapa pihak mengatakan, jangan jadi umat Buddha lah. Umat Buddha itu nanti tidak boleh sukses, nggak boleh jadi orang yang materinya cukup. Enggak juga. Umat Buddha boleh sukses karena itu yang bisa dicapai oleh seorang umat Buddha. Diperbolehkan asal tindakannya, usahanya sesuai dengan dharma. Jadi mau membuka usaha sendiri ataupun mau kemudian ikut orang, kerja ikut orang, tidak ada problem. Silahkan, yang penting punya kemandirian ekonomi. Yang kedua, selain punya kemandirian ekonomi, Anda juga boleh punya posisi dalam masyarakat, punya kedudukan. Ya, nah sekarang apakah kedudukan? Nah, kalau di wihara boleh jadi pandita, ya boleh, ya seperti Romo Avan, wow, punya kedudukan, duduknya di depan sendiri. Ya ini kenapa? Karena ya beliau sebagai pandita. Pandita yang lain di belakang juga ada. Tetapi karena tidak menggunakan busana kepanditaan, ya duduknya di belakang saja.
karena tidak ditunjuk jadi pemimpin upacara, ya duduknya di belakang saja. Tapi minimal ini ada posisi dalam masyarakat. Kemudian mungkin ada yang kalau di sekolah, ketua kelas misalnya, atau ketua organisasi di sekolah misalnya, ketua organisasi di masyarakat misalnya, ketua Daya Kasaba misalnya, dan lain sebagainya. Umat Buddha boleh punya kedudukan. Ataupun kalau nanti di perusahaan jadi manajer lah, jadi direktur lah, terserah. Jadi office boy lah, terserah. Pokoknya punya kedudukan. Selain punya kemandirian ekonomi, punya kedudukan, juga punya kesehatan. Jadi berusaha umat Buddha ini umurnya boleh panjang. Ya, jadi ada orang mengatakan, hidup ini kan tidak kekal, kemudian juga hidup tidak pasti. Jadi sudahlah, hidup kita nggak usah terlalu dijaga. Keliru, kita perlu tetap berusia panjang, berusaha berusia panjang. Supaya apa? Supaya kalau kita punya ekonomi yang cukup, kita bisa berbuat baik dengan ekonomi yang sudah kita miliki itu. Kalau kita punya kedudukan yang baik, kita juga bisa berbuat baik lebih lama dengan posisi yang kita miliki. Jadi usia yang panjang itu bermanfaat untuk kita berbuat baik, memanfaatkan kepemilikan kita, baik milik secara ekonomi maupun milik secara posisi. Kemudian yang keempat, umat Buddha juga bisa mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan ini, yaitu terlahir di alam bahagia. Kenapa? Karena dia kecukupan ekonomi dan dimanfaatkan untuk waktu yang panjang, dia punya posisi yang baik, dimanfaatkan untuk dalam waktu yang panjang, maka setelah kehidupan ini selesai, dia bisa terlahir di alam bahagia. Nah, sekarang mungkin saja Bapak Gui Yanping dan Ibu Yeni Guyana dalam kehidupannya tentu kita sudah tahu memiliki kecukupan ekonomi, kemudian juga mempunyai posisi yang baik di masyarakat maupun dalam keluarga. Dengan usianya beliau semasa hidupnya selalu mengisi kebaikan, memanfaatkan kondisi ekonomi maupun posisinya, maka setelah beliau tidak ada bersama kita, kemungkinan juga beliau akan terlahir di alam bahagia. Nah, kita pun juga demikian, saudara. Kita yang masih hidup, kita yang masih berusaha berusia panjang, tentunya kita harus berusaha mendapatkan kondisi ekonomi yang baik dan posisi yang baik, dan memanfaatkan itu semua untuk kebahagiaan lingkungan kita, untuk kebahagiaan diri kita, dan untuk kebahagiaan semua makhluk. Saudara-saudara, bagaimana sekarang supaya kita bisa memperoleh kesehatan yang baik? Karena kalau memperoleh kecukupan ekonomi, kadang beberapa penjelasan di dalam Dhamma sudah disampaikan, yaitu misalnya saja ya bekerja sesuai dengan Dhamma, tidak melanggar sila, itu kecukupan ekonomi. Demikian pula memperoleh pangkat juga hendaknya jangan melanggar sila dan seterusnya. Itu sudah bisa dijelaskan di kesempatan lain. Tetapi sekarang bagaimana supaya kita bisa sehat? Dhamma pun memberikan penjelasan, sehingga kalau kita bisa menjalankan sesuai dengan Dharma yang disampaikan ini, minimal kita bisa memperoleh kesehatan yang cukup, sehingga hidup kita ini dapat kita manfaatkan. Karena di dalam Dhamma pernah disampaikan, tidak sakit itu adalah keuntungan yang terbesar. Jadi kesehatan itu keuntungan yang terbesar.
kita bisa kaya raya, kita bisa punya posisi yang tinggi. Tapi kalau sakit-sakitan, untuk apa? Kita akan merasa, aduh, badanku jalan ke sana saja sakit, berbaring juga sakit, walaupun duitnya banyak, tapi nggak ada gunanya. Tapi kalaupun sekarang duit secukupnya, tapi kita sehat, bisa jalan ke sana ke sini, bisa bisa ya keliling-keliling kemana saja, bisa melakukan apa yang kita sukai. Kesehatan itu sangat berharga. Karena itu di dalam Dhamma dikatakan, tidak sakit itu adalah keuntungan yang terbesar. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita tidak sakit sekarang? Saya yakin Anda semua juga kepingin tidak sakit. Atau di antara Anda ada yang kepingin sakit? Karena kadang-kadang orang dikasih nasihat itu malah, biarin aja, saya maunya gini kok. Jangan marah-marah, nanti kamu emosi, jantungmu nggak tahan, stres. Biarin, memangnya aku begini, nah berarti kan kepingin sakit itu. Ya, nah jadi sekarang apakah Anda semua kepingin sehat, ataukah ada di antara Anda yang juga kepingin sakit? Kalau ada yang di antara Anda kepingin sakit, abaikan apa yang saya sampaikan selanjutnya ini. Tapi kalau Anda kepingin sehat, perhatikan baik-baik. Apakah yang disampaikan di dalam Dhamma supaya kita bisa sehat? Saudara-saudara, hal yang penting di dalam Dhamma yang perlu kita miliki untuk tidak sakit adalah ketenangan pikiran. Jadi, banyak penyakit yang sekarang juga sudah diketahui oleh umum, timbul justru dari pikiran. Kadang-kadang kita kan nggak enak ya, kepala kok pusing ya, perutku sakit nih, duh napasku sesak ya, malam aku kok ya tidak bisa tidur, kemudian makan juga nggak begitu enak, kemudian kita pergi ke dokter, dokter periksa kita semua, check up semua, kemudian dokter mengatakan nggak apa-apa sih kamu. Loh dok, kok nggak apa-apa gimana? Oh jelas saya nggak enak kok ini. Jelas saya kepala sakit, perut sakit, napas sesek. Kok katanya nggak apa-apa? Terus dokternya menjawab, iyalah, kamu stres. Nah, jadi penyakit ternyata dari stres itu. Ada juga yang, aduh, asam lambungnya sampai naik, sampai ke leher. Kenapa? Stres. Jadi, nomor satu di dalam Dhamma, kalau Anda ingin sehat, hindarilah stres. Pikiran dijaga. Bagaimana sekarang menjaga pikiran ini? Ini kan tidak semudah yang diomongkan. Menjaga pikiran itu adalah belajar memahami hidup adalah saat ini. Jadi, pikiran kita gelisah, pikiran kita kacau. Ini sebetulnya adalah karena kita tidak bisa menetapkan pikiran kita pada saat ini. Pikiran kita bergerak ke masa lalu maupun masa depan terus-terusan. Apakah masa lalu itu tidak penting? Penting. Tetapi itu hanya kenangan untuk dijadikan pelajaran. Oh, dulu saya punya kesalahan seperti itu ya. Oke lah, saya perbaiki supaya di masa depan menjadi lebih baik dan saya terhindar dari kesalahan yang serupa. Di masa lalu saya pernah punya kesuksesan seperti itu. Oke, kalau gitu saya jadikan pelajaran supaya di masa depan saya bisa menjadi lebih baik dan saya bisa mengulang kesuksesan yang sama. Jadi masa lalu itu menjadi pelajaran yang baik untuk kita tingkatkan di masa sekarang demi masa depan. Yang buruk
kita perbaiki di masa sekarang untuk tidak terulang di masa depan. Kemudian masa depan ini sendiri juga belum datang. Masa depan itu masih impian, masih khayalan. Aduh, besok mau ngapain ya? Itu masih dalam bentuk pikiran. Nanti minggu depan mau ngapain ya? Itu masih bentuk pikiran. Setahun lagi mau ngapain ya? Itu masih bentuk-bentuk pikiran. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan juga. Karena hal-hal yang baik di masa depan, yang kita duga baik di masa depan, kita harus mulai saat ini melakukan persiapan. Sehingga kalau di masa depan itu ada potensi kebahagiaan, maka kalau kita mulai dari sekarang, kebahagiaan itu menjadi lebih besar di masa depan daripada yang kita bayangkan. Sebaliknya, kalau di masa depan itu kita ada potensi kurang bahagia, maka kita harus persiapkan mulai sekarang. Supaya di masa depan, kalau terjadi sesuatu, tidak semenderita yang kita bayangkan. Jadi, walaupun masa depan itu belum datang, tetap kita harus persiapkan mulai sekarang. Masa lalu sudah lewat, tetap kita perbaiki di saat ini. Jadi, orang yang stres itu karena pikirannya hanya melari ke masa lalu dan masa depan, meninggalkan badan di saat ini. Badan selalu pada saat ini, tetapi batin bisa pada masa lalu, bisa masa depan. Contoh yang paling gampang adalah Anda saat ini. Saat ini Anda duduk di wihara Mula Dharma. Saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan di YouTube. Tetapi Anda renungkan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Apakah Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan? Selama ini tadi, beberapa menit saya sudah sampaikan. Sampai beberapa menit yang akan datang. Ataukah pikiran Anda lompat-lompat, nanti habis acara ini mau ngapain ya? Setelah saya mendengarkan kegiatan acara ini, lalu saya mau ngapain ya? Tadi sebelum ini ngapain? Nah, kita pikirannya selalu lari ke sana dan itu yang menimbulkan stres. Oleh karena itu, tahap yang pertama untuk bisa sehat, selalu berusaha mengkondisikan pikiran kita hidup pada saat ini. Sering-seringlah berucap di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Kalau Anda sedang duduk di wihara, saat ini saya sedang duduk di wihara. Saat ini saya sedang mendengarkan melalui speaker pembahasan tentang bagaimana meraih kesehatan dalam hidup ini, agar saya bisa umurnya panjang, agar saya bisa berkarya lebih banyak. Kalau Anda yang sedang menyaksikan YouTube, baik tayangan langsung maupun rekaman, Anda juga sadari saat ini saya sedang menonton tayangan YouTube ini. Saya berusaha fokus pada yang saya lihat, sehingga saya bisa memahami segala yang disampaikan. Kalau Anda sudah sering mengucapkan dalam batin saat ini saya sedang apa, hidup Anda sudah berpotensi usia panjang. Hidup Anda berpotensi sehat. Obat yang paling murah adalah selalu mengatakan dalam batin kita, saat ini saya sedang apa. Obat yang murah kalau kita sakit, vitamin yang paling murah mencegah kita sakit. Saudara-saudara, itu adalah yang pertama. Saat ini saya sedang apa? Berusaha menenangkan pikiran. Yang kedua, di dalam Dhamma disampaikan untuk kita berusia panjang, bedakanlah kebutuhan dengan keinginan. Kalau tadi sehubungan dengan kemampuan kita mencari kemandirian ekonomi, saya punya uang nih, mampu nggak kita membeli
hal-hal yang sesuai kebutuhan, bukan hanya karena keinginan. Kadang-kadang karena anggaran kita terbatas, tetapi karena kita melihat teman kita bajunya lebih bagus daripada kita, HP-nya lebih bagus daripada kita, kendaraannya lebih bagus daripada kita, rumahnya lebih bagus daripada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang kita memaksakan diri, padahal HP kita masih cukup baik, baju kita masih cukup baik, rumah kita masih cukup baik, tetapi karena keinginan kita kemudian membeli yang baru. Keinginan itu tidak pernah ada batasnya, karena keinginan adalah bagian dari ketamaan kita. Tapi kalau kebutuhan, itu ada batasnya. Ya, HP saya sudah cukup lah untuk kebutuhan ini. Ya cukup. Tidak usah ganti lagi, walaupun temannya pada ganti, HP jadulku ini masih cukup kok. Bajuku masih cukup, walaupun teman pada beli baru, ini masih cukup. Ketika Anda bisa mengatakan cukup atas kebutuhan Anda, hidup Anda tenang, umur Anda menjadi panjang, kesehatannya menjadi bagus. Tapi kalau hidupnya isinya tidak cukup karena keinginan yang ingin Anda wujudkan, yang ingin Anda capai, keserakahannya selalu muncul, hidupnya akan stres. Dan akhirnya, walaupun saat ini saya sedang apa, akhirnya yang muncul adalah saat ini saya ingin mobil baru, saat ini saya ingin rumah baru, saat ini saya ingin baju baru, dan seterusnya. Dan akhirnya justru malah jadi stres. Dan akhirnya kita sakit-sakitan. Jadi, kalau saya sudah bisa belajar hidup pada saat ini saya sedang apa? Kemudian yang kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan, maka dua hal ini saja kita sudah menjadi lebih sehat. Apalagi ada yang ketiga, yaitu menjaga makanan. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa makanan ini penting untuk menjaga supaya kita ini bisa bertahan hidup. Tetapi kalau terlalu banyak, berlebihan, malah menimbulkan penyakit. Nah, jadi makanan ini harus kita jaga. Kalau makanan yang masuk ke tubuh kita ini tidak kita jaga dan akhirnya kita sakit, maka dokter kemudian akan mengatakan, kurangi ya makanan ini. Misalnya, wah gulanya kok tinggi banget nih kamu. Kemudian dokter mengatakan, kurangi makanan yang manis-manis. Kenapa? Karena mungkin di awal-awal kehidupan, bertahun-tahun kita makan yang manis-manis, yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh sebanyak itu. Akibatnya tubuh kita kelebihan kadar gula. Dan akhirnya dokter mengatakan kurangi gula. Demikian pula dan kurangi garam, kurangi ini, kurangi itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kita hanya makan yang kita inginkan, bukan makan yang kita butuhkan. Di dalam Dhamma sudah dibiasakan kita berpuasa setelah jam 12 siang. Sebetulnya itu adalah untuk menjaga bahwa kita sudah cukup. Anda tentu tahu para biku, semua yang di depan Anda maupun yang tidak di depan Anda pun, dimanapun saja, para biku makan sebelum jam 12 siang. Dan cukup. Bisa bertahan hidup sampai bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Artinya bisa. Nah, kenapa kita harus mengisi lagi kebutuhannya, mengisi lagi sesuai dengan keinginan. Kadang sambil nonton televisi masih ngemil ke sana ke sini, kadang nonton YouTube di rumah masih ngemil sana ngemil sini. Untuk apa? Coba kita berhenti mengendalikan makanan yang masuk agar kita menjadi lebih sehat.
Nah, jadi menjaga pikiran agar hidup pada saat ini penting, ulangi terus saat ini saya sedang apa. Kemudian yang kedua adalah bahwa kebutuhan yang kita penuhi, keinginan kita boleh kurangi. Jadi membedakan kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang ketiga, makanlah sesuai kebutuhan. Karena banyak penyakit muncul karena makanan. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat ini penting sekali, saudara. Karena kalau Anda kerja terus, lama-lama ya sakit. Anda punya kendaraan, kemudian digeber terus dari Samarinda Balikpapan, Samarinda Balikpapan, terus tidak pernah berhenti selama 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tanpa istirahat, kendaraan aja bisa rusak. Apalagi tubuh manusia. Kadang-kadang Anda kepingin punya kecukupan ekonomi, kemudian Anda kerja keras sampai tidurnya berkurang banyak sekali. Waktu istirahat dan waktu kerjanya tidak sebanding. Akhirnya tubuh ini menjadi makin lemah, makin lemah, makin lemah, dan akhirnya sakit. Dan akhirnya juga nggak kuat. Tapi kalau males-malesan ya sama. Males-malesan, mager, males gerak, cuman baring-baring, ya, kemudian semuanya pakai remote, jadi mau nonton televisi remote, kemudian AC remote, kemudian lampu remote, jadi kita ini tidak gerak kemana-mana. Kemudian kalau kita pakai pengukur langkah, sehari langkahnya cuman tidak sampai 30 langkah, karena hanya ke toilet, toiletnya pun mungkin sekarang pakai remote. Jadi akhirnya aku mau ke toilet nih, buang air kecil di remote. Nah, jadi berbaring terus, ya tidak sehat. Terlalu keras bekerja tidak sehat. Terlalu banyak istirahat juga tidak sehat. Jadi ideal lah antara kerja dan istirahat ini yang secukupnya, sehingga nanti kita juga kesehatannya bagus, prestasinya meningkat, umurnya panjang. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu sekarang ada 4 hal yang kita sudah harus lakukan untuk menjaga kesehatan kita, yaitu hiduplah pada saat ini sedang apa, bedakanlah keinginan dan kebutuhan. Yang kita penuhi ini adalah kebutuhan. Kemudian pilihlah makanan sesuai kebutuhan, jangan hanya karena keinginan. Kemudian tidur juga kebutuhan, kerja juga kebutuhan, disesuaikan seimbang antara tidur dan kerja, yang tiap orang berbeda keseimbangannya. Jadi ada orang yang tidur 8 jam sehari, tapi ada orang yang tidur 6 jam sudah cukup, ada orang tidur 4 jam sudah cukup. Nah, ini tentu setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Dan akhirnya yang kelima, saudara, Dhamma tidak pernah melupakan, yaitu pelaksanaan sila. Belajar melaksanakan kemoralan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan minimal. Karena dengan melaksanakan sila itu, kita terhindar dari stres. Kalau kita sudah mencuri data mungkin, mencuri barang mungkin, maka kita ini kadang mau tidur aja jadi sulit. Karena kita jadi kepikiran, nanti tahu nggak ya orang itu kalau barangnya saya yang ambil. Kalau kita mau pakai barang yang curian itu, nanti kita juga khawatir, nanti kalau ketemu yang punya gimana ya. Demikian pula berbohong, kadang-kadang kita juga mikir, ini kalau nanti saya bohong orang lain tahu gimana ya. Atau dulu saya pernah bohongi omongan apa ya, sekarang ditanya lagi. Kadang-kadang kita ditanyakan, kendaraanmu ini harganya berapa? Wah, kita membesarkan harganya supaya kita kelihatan jadi orang sukses. Wah, harganya segitu. Kemudian satu ketika kita ditanya orang yang sama, dulu berapa itu ya harganya kendaraanmu? Wah, kita jadi bingung.
dulu saya bohong ya, tapi dulu saya bohong harganya berapa ya, nanti ketahuan kalau saya bohong. Jadi pelanggaran sila itu menimbulkan stres tambahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam Dhamma tidak melupakan bahwa pelaksanaan sila ini juga sebagai salah satu unsur supaya kita juga sehat. Pelaksanaan sila menjadi salah satu unsur supaya kita umur panjang. Apalagi kalau sila bukan hanya 5 sila, tapi sila misalnya. Ya, kita ada 8 sila, yang salah satunya juga berpuasa setelah jam 12 siang dan sebagainya. Apalagi yang mungkin sudah menjadi samanera sila, yang biku sila dan sebagainya. Maka kesehatan itu akan menjadi lebih baik. Nah, 5 hal inilah saudara, yang perlu kita miliki, yang perlu kita latih di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita sehat. Kalau kita sudah sehat, kita berkarya terus-menerus, maka kemandirian ekonomi, pangkat yang cukup, kita bisa manfaatkan dengan baik. Dan pada saat usia kita selesai nanti, maka kita punya potensi terlahir di alam bahagia. Keluarga yang ditinggalkan pun, kalau nanti kita sudah banyak berkarya, mungkin mereka masih ingat, mereka masih melimpahkan jasa untuk kita, masih ikut peringatan-peringatan kematian kita, silakan. Tapi kalaupun mereka tidak melakukan peringatan dan lain sebagainya, kita tidak masalah, karena tugas kita dalam kehidupan ini kita sudah selesaikan dengan baik. Karena di dalam Dhamma sudah disampaikan bahwa kalaupun kita hidup 100 tahun tapi tidak mengenal keluhuran Dhamma, maka akan lebih baik hidup sehari dari mereka yang mengenal Dhamma. Karena itu, kalau sekarang kita sudah sebagai umat Buddha menjalankan Dhamma dengan baik, maka upacara peringatan kematian pada hari ini akan memberikan manfaat yang besar untuk kita. Selain kita mendoakan para mendiang supaya beliau berbahagia di alam kelahirannya sekarang, yaitu Bapak Gui Hian Ping dan Ibu Yeni Guyana, supaya berbahagia di kehidupan saat ini, tetapi kita pun dapat memetik manfaatnya agar di masa yang akan datang, mulai sekarang sampai selama-lamanya, kita bisa memanfaatkan hidup kita untuk mencapai 4 hal yang dapat kita peroleh sebagai seorang umat Buddha: kecukupan ekonomi, posisi yang baik, usia panjang, dan juga terlahir di alam bahagia setelah kehidupan ini. Dan usia yang panjang dapat dicapai kalau kita sehat dengan melaksanakan hal-hal yang tadi sudah disampaikan, yaitu hiduplah pada saat ini, belajar berusaha, selalu mengulang dalam batin saat ini sedang apa, membedakan kebutuhan dan mengurangi keinginan, memenuhi kebutuhan, mengurangi keinginan, kemudian juga makanlah sesuai dengan kebutuhan, jangan hanya memuaskan keinginan, kemudian juga beristirahatlah yang cukup, dan laksanakanlah sila dengan baik. Maka Dhamma yang lengkap ini akan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga hidup kita walaupun sejenak tetapi melaksanakan Dhamma akan memberikan manfaat daripada hidup 100 tahun. Semoga segala yang disampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat, khususnya untuk kebahagiaan Bapak Gui Hian Ping maupun Ibu Yeni Guyana di alam kelahiran yang sekarang. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga memperoleh kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan untuk melanjutkan kehidupan tanpa para mendiang. Semoga kita semua yang hadir di Wihara Mula Dharma maupun yang menyaksikan acara ini melalui media YouTube, semoga selalu sehat, selalu sukses, dan selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak,
akan selalu memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Kita akan buka sesi tanya jawab, Bante ya, izin Bante. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan yang ingin bertanya, masing-masing satu pertanyaan dulu ya. Ini kesempatan yang langka ini, bisa langsung berdiskusi dan bertanya jawab kepada Yang Mulia Bante Utamo Mahatera. Ya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Langsung angkat tangan. Oke. Selamat malam Yang Mulia Bante Utamo Mahatera. Nama saya Hendra. Yang ingin saya tanyakan, apa pandangan Bante mengenai kehidupan setelah kematian? Terima kasih. Sebetulnya di dalam Dhamma, Sang Buddha juga pernah mendapatkan pertanyaan yang semacam ini ya. Jadi kalau dahulu Sang Buddha malah menyampaikan, ditanya dengan surga dan neraka. Ya, karena memang kadang-kadang kehidupan setelah kematian ini kan orang kemudian dikonsepkan dengan alam bahagia dan alam menderita, surga dan neraka. Kemudian jawab Sang Buddha hanya sederhana saja dengan mengatakan, kalau kamu banyak berbuat baik dalam kehidupan ini, maka di kehidupan ini engkau akan bahagia. Jika setelah kehidupan ini ada alam bahagia, maka engkau punya potensi terlahir di alam bahagia. Jika setelah kehidupan ini ada alam menderita, karena perbuatan baikmu itu, engkau potensi terlahir di alam menderita menjadi kecil atau malah tidak ada. Sebaliknya, kalau engkau berbuat kejahatan, maka apabila setelah kehidupan ini terlahir atau setelah kehidupan ini ada surga, maka engkau hilang kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Sedangkan kalau engkau banyak berbuat buruk dan setelah kehidupan ini ada alam menderita, maka engkau punya kesempatan untuk terlahir di alam menderita. Artinya apa? Kehidupan setelah kematian memang tidak gampang dibicarakan, karena kalau apalagi kalau di dalam Dhamma ini semua kan butuh pembuktian. Kalau Anda pernah membaca cerita-cerita kehidupan yang lampau dan lain sebagainya, yang paling fenomenal itu kan yang diceritakan oleh Bante Moggallana. Bante Moggallana itu bisa menceritakan kehidupan lampau seseorang 550 kehidupan. Kenapa beliau bisa menceritakan 550? Nah, karena memang beliau melihat kehidupannya itu. Ya, jadi orang itu, oh ini dulu lahirnya sebagai ini, yang lampau itu sebagai ini, yang sampai 550 kehidupan di belakangnya itu masih ketahuan. Ya, jadi sekarang saya lahir jadi Bhikkhu Utamo, mungkin kehidupan sebelumnya itu bukan. Nah, itu beliau bisa tahu. Kehidupan yang sebelumnya lagi juga bukan, itu bisa tahu sampai 550. Nah, kemudian Sang Buddha menceritakan riwayat beliau itu 550 kehidupan. Kenapa? Karena itu yang mampu dilihat oleh Bante Moggallana. Sehingga Sang Buddha setelah cerita kehidupan beliau yang dulu, lalu beliau menyimpulkan, dulu si A adalah sebagai ini, si B sebagai itu, si C sebagai itu. Buktinya siapa? Ya Bante Moggallana itu, karena bisa menyaksikan. Nah, itu cerita kehidupan lampau, artinya bisa dibuktikan kalau ada yang punya kemampuan untuk itu. Tetapi kalau sekarang diceritakan,
Oh dulu saya lahir sebagai ini, oh nanti kita akan lahir itu. Itu semua hanya katanya. Jadi belum tentu terbukti kebenarannya. Sehingga Sang Buddha memberikan jawaban seperti yang tadi disampaikan. Kalau kamu berbuat baik, hidupmu di dunia saja sudah bahagia. Nanti lahir, kalau memang ada kehidupan lain setelah kehidupan ini, ya kamu punya kesempatan untuk itu. Itu sesederhana itu. Artinya, untuk apa kita harus berpikir tentang yang akan datang, kalau hidup sekarang pun kita belum bisa memaksimalkan dengan mengisi pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan cara berpikir yang baik. Nah inilah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Anda tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya baik, makasih Bante atas. Tapi kalau kurang puas boleh nanti tanya lagi ya. Ya semoga Hendra puas ya, tapi kalau enggak puas bilang Bante bisa nanti ditanya ulang sampai puas. Baik, berikutnya tadi Sunawati ya. Selamat malam Bante, saya Sunawati. Karena mungkin yang lihat bisa dari Bali atau dari Jakarta. Tadi pagi saya share ke teman-teman soalnya. Yang ingin saya tanyakan Bante, kita lahir begitu banyak, apalagi seperti Bante katakan kan Bante Monggalana bisa 550 kehidupan. Kita mungkin tidak ambil contoh sebanyak itu ya. Kita berkelana di kehidupan baik sebagai manusia atau alam yang berbeda, karena kita tidak bisa ingat pelajaran-pelajaran yang kita temui dan pernah kita jalani itu kok tidak bisa terkoneksi dengan kehidupan, anggaplah kehidupan saat ini gitu loh Bante. Dan kita harus lebih menderita dengan situasi yang berbeda, pengalaman berbeda, keluarga yang berbeda, untuk mengulang dari nol lagi itu. Sampai saat kita bisa ketemu karma yang cukup baik untuk mengenal Dhamma lagi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan selanjutnya agar proses pembelajaran kita yang sudah begitu banyak itu bisa membantu kita untuk lebih cepat maju, tidak dari flashback lagi. Makasih Bante. Baik, terima kasih juga kepada Sunawati yang sudah share acara kita kesempatan ini, karena dengan acara online, kalau kita menyambung hati yang disampaikan oleh Romo Afan di awal sekali, dengan kegiatan online ini, maka bisa diikuti oleh banyak orang, banyak pihak, pada saat yang sama. Berarti kalau acara ini mungkin bisa diikuti bukan hanya di Indonesia saja, mungkin bisa sampai ke luar negeri, dan masih bisa diikuti lagi, dilihat lagi dokumentasinya, setelah acara ini berlangsung, mungkin sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun masih tetap ada. Nah inilah manfaatnya acara online yang semacam ini. Ini yang menjadi juga salah satu pemikiran kenapa saya juga hanya mengisi kegiatan online, tidak hanya kegiatan offline. Karena offline itu kalau saya datang ke Samarinda, ya sudah, yang tempat lain menjadi tidak mendapat manfaat. Tapi kalau dengan online gini, semua orang mendapatkan manfaat, dan Samarinda yang mendapatkan jasa besar karena yang menginisiasi, yang mempunyai ide untuk kegiatan ini. Ya, karena itu saya terima kasih sekali anumodana kepada Saudari Sunawati atas kebajikan yang dilakukan. Nah, sekarang tentang pertanyaan yang disampaikan, kita ini lahir berkali-kali kok, kita ya terus ya. Dulu di kehidupan yang lampau ini kita ini sudah pernah sekolah sampai SMA, kenapa ya kita TK lagi? Kehidupan yang sebelumnya lagi kita ya sudah sekolah sampai SMP, kok TK lagi sekarang? Jadi mana nih tidak nyantol-nyantol ini? Sebetulnya
Anda merasa tidak nyandra-nyandra atau tidak ada yang nyangkut, tapi sebetulnya tetap ada. Inilah yang membedakan. Kemudian ada orang jenius dan orang yang kurang jenius. Ada orang mengatakan, oh dia matematikanya pintar sekali ya. Itu kalau kemarin yang di Indonesia yang beberapa tahun yang lalu itu, anak seumuran dia itu masih SMP, dia sudah kuliah di Gajah Mada, jurusan matematika. Wah, matematika pada beberapa orang puyeng untuk kena matematika, tapi bisa. Kenapa begitu? Karena dia, kalau dilihat dari pandangan Dharma ya, dia itu di kehidupan yang sebelumnya dia sudah belajar matematika dan dia sudah ingat, sehingga dia tidak perlu terlalu banyak belajar lagi di kehidupan ini. Yang lain masih mulai dari 1 tambah 1 sama dengan sekian, dia sudah bisa. Bahkan ada satu cucu dari orang yang saya kenal. Ketika dia lihat pesawat, cucu ini belum sekolah, dia lihat pesawat, dia langsung bisa menggunakan bahasa-bahasa teknis bahwa pesawat itu bahan bakarnya aftur, kemudian caranya begini, caranya begitu, penerbangan pesawat itu seperti itu, padahal anak ini belum sekolah. Loh, kok dari mana ilmu itu? Sebetulnya di dalam pandangan Dhamma itu ilmu yang dibawa dari kehidupan sebelumnya, dia ingat. Karena itu setiap orang cenderung punya kelebihan masing-masing. Ya, kelebihan itu sebetulnya adalah bawaan dari kehidupan sebelumnya. Ada yang pintar matematika, tapi mungkin lemah di bidang lain. Ada yang pintar bahasa, tapi ada lemah di bidang yang lain. Pintar melukis, ya, pintar musik, pintar segala macam, bengkel dan lain sebagainya, pintar memasak dan lain sebagainya. Kadang-kadang dari kecil sudah pintar memasak, wah lebih pintar daripada kakak-kakaknya misalnya. Itu sebetulnya adalah bawaan kehidupan sebelumnya. Jadi kalau sekarang kita mengatakan kok lupa semua ya, enggak. Sebetulnya kita ingat, cuman kita kadang-kadang menganggap itu bakat itu kan biasa. Bukan, itu bakat itu adalah bawaan dari kehidupan sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah apa ya sekarang kalau mau dilanjutkan? Nah, ada beberapa orang meditasi juga ada yang lebih cepat bisa dibandingkan orang lain. Itu juga bawaan kehidupan sebelumnya. Karena orang tertentu ini belajar sampai bertahun-tahun, aduh nggak bisa-bisa. Tapi si A ini belajar sebentar aja, tahu-tahu bisa. Nah, itu untuk membuktikan bahwa kemampuan di kehidupan lampau, baik sekolah, keterampilan, kemudian meditasi dan sebagainya, kebawa. Parita juga ada beberapa anak kecil sudah pintar baca parita, padahal mungkin dia belum begitu bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik, tapi parita dia sudah bisa hafal. Itu juga kehidupan yang sebelumnya juga terbawa. Nah, sekarang meditasi pun juga terbawa. Lalu, bagaimana ini sekarang kalau kita mau melanjut? Nah, kalau di dalam Dhamma, yang disebut melanjut itu adalah kualitas batin. Jadi bukan masalah pendidikan, bukan sekolah, bukan ilmu matematika ataupun menggambar atau bukan, enggak. Tapi kalau di dalam Dhamma ada sistem supaya kita bisa melanjutkan kualitas batin kita. Apa itu? Kalau kita melaksanakan dengan baik pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, sampai kita di dalam kehidupan ini mencapai tingkat kesucian pertama, ya, yaitu Sotapati Magga, ya, Sotapana Magga. Kenapa demikian? Seseorang yang mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapana Magga ini,
dia disebut di dalam drama sebagai Seka Pugala, orang yang mulai belajar. Jadi nanti Sotapana Maga, Pala, ya, kemudian Anagami dan sebagainya dan seterusnya, itu adalah orang yang mulai belajar sampai nanti menjadi arahata pala, mencapai tingkat kesucian tertinggi, itu baru Aseka Pugala. Orang yang sudah mencapai kesucian, dia sudah tidak perlu sekolah lagi. Aseka Pugala. Nah, jadi kalau tadi ditanya bagaimana ya supaya kita ini tidak ngulang-ngulang belajarnya, ya kita harus berusaha mencapai tingkat kesucian pertama, menjadi Seka Pugala. Seka itu Sika itu ya. Jadi kalau kita kan ada Panatipata, Weramani, Sika, Padang, sama Dhyami. Nah ini Sika ini adalah kita belajar, kita menjadi Seka Pugala. Itu kalau mau terus. Ya nanti kemudian Sotapana, Akadagami, Anagami dan seterusnya sampai Arahata. Kalau sekarang kita bagaimana nih, belum mencapai kesucian? Ya kita belum belajar. Kita di kehidupan ini masih umat Buddha, kehidupan yang lampau belum tentu umat Buddha. Kehidupan yang akan datang, ya belum tentu umat Buddha. Tapi begitu Sotapana, maka pasti langkahnya itu jelas. Makanya kalau begitu Sotapana sudah tahu mau berapa kelahiran lagi nih, itu sudah tahu karena itu jalurnya sudah jelas. Tapi kalau kita mau berapa lama kita lahir kembali sampai mencapai kesucian, wah kalau belum mencapai Sotapana ya belum jelas. Kenal Dhamma saja belum tentu. Nah karena itu kita sekarang hanya bisa punya tekad bahwa semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai hari ini, saya bisa terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal Dhamma, supaya nanti saya melanjut untuk kenal Dhamma, supaya saya melanjut lagi untuk praktek Dhamma, supaya saya melanjut untuk mencapai tingkat kesucian tertentu. Jadi sebelum kita mencapai kesucian, seringlah kita bertekad dalam batin, terutama kalau malam menjelang tidur, merenungkan semua kebaikan kita lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, kemudian mengucapkan tekad. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini akan mengkondisikan saya terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dharma. Nah, kalau sudah bisa seperti itu diulang tiap malam, ya semoga kelahiran berikut kita nanti terkondisi mengenal Dhamma dan berlanjut melaksanakan Dhamma untuk mencapai kesucian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, Bante. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, baik, makasih Bante. Selanjutnya. Oh ya, silakan. Satu pertanyaan dulu ya. Terima kasih waktunya. Nama budaya Bante. Nama saya Padma Bante. Tadi Bante sudah menyampaikan langkah-langkah bagaimana untuk supaya kita tetap sehat dan tidak sakit, Bante. Di dalam Abhidhamma saya pernah membaca bahwa rupa ditentukan oleh 4 hal, Bante, yaitu kama, cita, utu, dan ahara, atau disingkat suka aja. Banyak orang yang ketika sakit, Bante, mereka ada yang berpikiran, oh ini karena karma. Jadi mereka ada yang berbuat baik, berdana dan sebagainya supaya sakitnya sembuh. Tapi ada juga sembuh, ada juga tidak. Yang kedua, cita. Ada yang bilang kalau sakit meditasi aja pikiran menjadi tenang. Bahkan ada saya pernah baca di YouTube itu ada warga di Jawa Tengah, di Solo kalau nggak salah, itu terkena kanker stadium yang berat, dia bisa sembuh karena meditasi, berarti karena pikiran, Bante. Tapi ada juga yang meditasi, ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Yang ketiga adalah utu, Bante, atau temperatur. Jadi
ada yang sakit, oh berarti kamu cari tempat yang sejuk gitu, jangan panas, cari lingkungan yang enak. Nah, ada yang sembuh, ada juga yang tidak, Bante. Kemudian yang ahara itu kan apa yang kita konsumsi, Bante. Bahkan ada orang, wah ke Singapura aja dah, ke luar negeri, di sana obat-obatannya bagus misalnya. Tapi ada sembuh, ada juga tidak. Ada juga bilang ayo jaga makanan dan sebagainya. Menurut pendapat Bante, untuk mensikapi hal ada orang sakit ini, apakah perlu ketika seorang sakit ini 4 hal itu harus dilakukan, Bante? Jadi untuk memenuhi keempat unsur itu, jadi kalau unsur kama, cita, utu, dan ahara itu, Bante. Mohon penjelasan Bante, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ya, sekarang apakah perlu 4-4-nya? Kan begini ya. Kalau sekarang kita sakit lah, minum obat. Kemudian kita sakitnya sakit kepala lah. Kadang-kadang yang kita juga heran ya, sakit kepala obatnya diminum, masuknya ke perut. Kok dia bisa milih ya, sakitnya di kepala, jadi dia bisa ngobati. Sakit gigi, kok dia ya bisa milih ya, walaupun ditelan yang sama, tapi kok yang sakit giginya ya, yang bisa disembuhkan. Kemudian napasnya sesek, dia ya nelen obat yang sama, yang nelen obat juga, lewat mulut juga, masuk ke perut juga. Kok ya tahu ya, obat ini kok tahu, oh ini untuk napas yang sesek. Kemudian kaki kayaknya sering kram-kram ini, kejang-kejang, kakinya kram, kaku. Minum obat juga untuk di perut yang sama. Tapi kok ya bisa ya, obatnya ini tahu milih, oh ini untuk ngobati kaki, kok nggak salah ya. Yang misalnya obat kepala jadi untuk kaki, obat kaki untuk kepala, kok nggak salah ya. Nah, sekarang ada obat yang bisa ngobati sakit kepala, sakit gigi, sakit napas, sakit kaki dan sebagainya tadi. Kemudian orang itu hanya sakit kepala. Apakah ya perlu dia minum obat yang semujarab itu untuk ngobati seluruhnya? Ibaratnya, apakah perlu kita itu, kalau ngomong bahasa dunia umum non-Buddhis ya, membunuh nyamuk itu harus dengan tembakan senapan, bukan dengan raket saja, raket listrik. Atau kalau perlu membunuh nyamuk itu dengan bom sampai rumahnya hancur, kan tidak perlu. Nah, demikian pula kalau tadi ada tentang kama, cita, utu, dan ahara itu, kalau ada orang sakit, ya tentu kita harus mencoba beberapa tahap. Sebetulnya yang saya sampaikan tadi di dalam Dhamma tentang 5 hal untuk menjaga kesehatan itu, hampir semua masuk kecuali utu, ya, tentang suhu udara. Ya, terlalu panas, terlalu dingin, karena memang manusia atau makhluk itu juga salah satunya tanda makhluk hidup itu kan terpengaruh oleh suhu juga. Jadi terlalu panas ya dia mati, terlalu dingin juga dia tidak nyaman. Nah, tetapi tentang kama, cita, utu, dan ahara itu hampir semua tadi sudah dibahas juga. Artinya apa? Bagus kalau memang problem itu menyeluruh, tetapi tidak ada salahnya juga kita mencoba dulu. Oh, kamu rasanya, kan pertama kalau kita pergi ke dokter sakit, tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu ya kita diperiksa secara fisik dulu. Kemudian apakah mungkin pola makannya ya nggak cocok ya. Kemudian yang lain-lain, akhirnya orang mengatakan, oh stres. Jadi setelah terakhir dia cita yang di bagian terakhir, yaitu oh kamu ini stres. Nah sekarang coba kamu belajar ke tempat tertentu untuk mengatasi stresnya. Jadi pengobatannya itu juga tidak langsung menghilangkan nyamuk dengan bom atom itu ya tidak. Semua itu disesuaikan dengan keperluan. Kalau kita sakit misalnya, Anda juga tidak sembarangan minum antibiotik. Karena antibiotik itu kan untuk keseluruhan. Tapi diobati dulu, kamu pilek ya. Pilek A, minum obat yang untuk pilek dulu.
wah kok nggak sembuh-sembuh, baru diajar antibiotik. Kalau Anda antibiotik terus, lama-lama ya tubuh Anda kurang bagus. Karena itu kalau ditanya, apakah perlu keseluruhan? Kalau tadi penjagaan kesehatan tadi memang hampir menyeluruh. Tetapi kalau ada penyakit, mungkin perlu bertahap. Tidak harus keseluruhannya dihajar semua. Mungkin semacam itu. Ya. Terima kasih Bante. Ini saya coba bertanya Bante. Ya seperti tadi Bante kan sudah sampaikan bahwa memang kadang sebagai manusia, khususnya kita mungkin sebagai kepala keluarga Bante, memang kita kan sering berpikir, oh nanti misalnya kalau saya tidak ada, kira-kira istri dan anak saya bagaimana ya, begitu ya Bante ya. Apakah mereka bisa hidup seperti waktu ada kita gitu Bante. Nah tapi kan tadi Bante sudah menjelaskan bahwa itu kan semua nanti akan berlalu dengan adanya waktu begitu ya Bante. Nah tapi kan pada kenyataannya kan walaupun mungkin kita tahu, tapi kan tidak segampang itu ya Bante. Terutama saya juga kadang-kadang sering terpikir gitu Bante, oh tahu tapi muncul lagi. Nah itu kira-kira bagaimana Bante supaya paling tidak kita bisa mengurangi rasa kekhawatiran itu Bante, karena kalau begitu muncul pikiran itu kan tentu kekhawatiran muncul Bante. Nah itu kan akan mengganggu seperti Bante tadi, mengganggu kesehatan kita itu Bante, bisa kesehatan tubuh dan pikiran kita juga ikut terganggu Bante. Nah kira-kira bagaimana Bante supaya kita paling tidak meminimalkan Bante. Terima kasih Bante. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang banyak sekali dari generasi muda dengan melihat kondisi hari ini, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan masyarakat dan sebagainya, kadang-kadang mereka itu kemudian timbul ketakutan. Kalau saya meninggal, keluarga saya ini bagaimana? Dan itu menjadi stres tersendiri. Itu yang kadang kalau sampai kelainannya muncul, ini bisa menimbulkan kelainan karena sudah mencekam sekali ketakutannya, itu sampai tidak berani pergi ke rumah duka, itu juga tidak berani. Jadi dia takut sekali, aduh ke rumah duka, apalagi yang meninggal itu temannya sendiri yang satu umuran, itu lebih ngeri lagi. Jadi loh ini temanku sudah meninggal, berarti kan jatahku hidup makin pendek nih, karena generasi saya sudah tidak ada ini. Kemudian juga takut dengan keramaian, ke pesta pun takut. Kemudian kalau dulu sering membaca koran dan sebagainya, itu juga takut membaca koran berita duka itu juga takut. Kemudian nonton berita-berita bencana alam di sini, bencana alam di sana, gunung meletus di situ, banjir di sana, itu juga takut. Kalau sampai mengalami seperti itu, sebetulnya dasarnya adalah karena diri sendiri juga takut mati, takut dengan nanti keluarga saya bagaimana. Nah, apa yang sekarang harus kita lakukan? Di dalam Dhamma ini sama dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang hidup setelah kematian sebetulnya, yaitu kita tidak berpikir tentang setelah mati. Tetapi sekarang apa yang harus saya lakukan saat ini? Bahwa saya saat ini masih hidup, saya harus melakukan yang terbaik. Saya harus membahagiakan keluarga saya secara maksimal. Sehingga ketika saya nanti meninggal, saya sudah memberikan yang terbaik. Saya tidak lagi kecewa dengan hidup saya. Duh, saya kurang. Harusnya saya minta maaf dulu dengan pasangan hidup saya. Harusnya saya menyekolahkan anak saya dengan lebih baik dulu. Tidak ada. Karena kematian itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tolong ya nanti aku matinya sebulan lagi. Saya mau baik dulu sama keluarga saya dan lain. Tidak bisa. Kalau sekarang saya harus meninggal, sekarang juga akan datang kematian itu. Nah, jadi
Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Ya, kalau dalam Dhamma kan disebutkan demikian. Sekarang, dalam kehidupan yang tidak pasti ini, kita harus mengisi semaksimal mungkin pikiran, ucapan, dan perilaku kita ini yang terbaik. Sehingga keluarga kita pada saat meninggalnya kita itu, dia tetap berbangga bahwa keluarga kita ini sudah melakukan yang terbaik. Nama baik ditinggalkan oleh mendiang, bukan nama buruk. Karena itu, kalau tadi dikatakan kan di awal bahwa ada 4 hal yang kita bisa capai sebagai seorang umat Buddha, yaitu bahwa kita perlu atau punya kesempatan untuk kemandirian ekonomi, kemudian punya posisi yang baik di masyarakat, dan umur panjang. Ini sebetulnya adalah bahwa saya harus melakukan yang terbaik dengan ekonomi saya, dengan posisi saya. Saya harus memberikan kebahagiaan baik untuk keluarga saya, kemudian juga lingkungan saya, sehingga meninggalnya saya itu adalah memberikan citra yang terbaik. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, ya saya ini kan memang khawatir, takut, bagaimana ya? Isilah hidup saat ini dengan baik. Kalau tadi yang pertanyaan pertama kan menyebutkan bahwa kalau kita ini takut dengan neraka misalnya, lakukan yang terbaik. Karena nanti perbuatan baik ini yang akan mengkondisikan kita hidup di dunia bahagia. Kalau ada neraka, kita tidak punya potensi untuk terlahir di sana. Kalau saya ingin masuk surga gimana? Ya, saya lakukan yang terbaik saat ini. Sehingga kalau ada surga, saya pun punya potensi untuk terlahir di surga. Nah, kalau sekarang saya mati, takut keluarga saya tidak bahagia, ya lakukan sekarang yang terbaik. Ketika saya sekarang bagaimana ya, kalau saya mati, keluarga saya tidak bahagia, ini urusan apa? Urusan ekonomi. Baik, saya berusaha mencari kemandirian ekonomi saya secara maksimal. Saya khawatirnya kalau saya meninggal, keluarga saya ini tidak mandiri. Oke, kalau gitu saya masih hidup ini, saya berusaha mendorong mereka untuk mandiri. Jadi misalnya pasangan hidup, kadang ya diantar untuk pergi kemana, tapi juga kadang coba kamu sendirian, kita ngamati dari jauh. Kemudian anak juga begitu, coba kamu berani sendiri enggak untuk mengerjakan ini, menyelesaikan tugas ini, ataupun menyelesaikan permasalahanmu, bisa enggak sendiri. Nah, jadi ketika kita masih kuat, masih sehat, delegasikanlah wewenang ini kepada keluarga. Sehingga pada saat kita meninggal, wewenang itu sudah berhasil dia kerjakan. Di dalam cerita Dhamma, Sang Buddha pernah mendelegasikan wewenang kepada Bante Moggallana ketika menghadapi naga Nandopananda. Jadi, pada saat Sang Buddha dengan para rombongan biku ini berjalan, naga Nandopananda ini menghalangi jalannya beliau. Dan diceritakan naga Nandopananda ini besar sekali ya. Gunung Mahameru itu pun bisa dikelilingi oleh tubuhnya sampai 7 kali lilitan. Jadi Anda bisa bayangkan gunung dililit. Mahameru itu gunung besar sekali, dililit. Nah, jadi mengganggu Sang Buddha, menghalangi. Kemudian Sang Buddha menugaskan Bante Moggallana untuk menyelesaikan halangan ini. Ya, ini Anda bisa baca di dalam Jayamanggala ini. Sang Buddha menunjuk Bante Moggallana. Dan Bante Moggallana berhasil menyelesaikan tugasnya sehingga Nandopananda ini menjadi murid Sang Buddha. Artinya apa? Bahwa Sang Buddha mendelegasikan wewenang. Kenapa? Karena hidup ini tidak kekal. Bahkan ketika Sang Buddha akan wafat pun ditanya, ini penggantinya siapa? Penggantinya adalah Dhamma dan Vinaya, sistem. Manajemen by system, bukan manajemen by person. Walaupun Bante Moggallana hebat, tapi tidak ditunjuk sebagai pengganti.
Karena kalau ditunjuk sebagai pengganti berarti manajemen by person. Orang-orang yang menyelesaikan. Padahal kalau orang ini perilakunya baik, dia sukses. Kalau perilakunya kebetulan menjadi tidak baik, maka hal yang diwariskan itu menjadi berubah. Tetapi kalau manajemen by system, Dhamma dan Vinaya ini adalah sistem, maka Sang Buddha wafat sudah ribuan tahun pun Dhamma dan Vinaya ini tetap masih bisa dilestarikan. Tapi kalau manajemen by person, mungkin penggantinya pemimpin-pemimpin itu mungkin kita nggak cocok, kita bisa membentuk grup lain, sangga yang lain dan sebagainya, dan akhirnya agama Buddha menjadi hancur. Nah, ini yang diajarkan oleh Sang Buddha. Anda di rumah pun perlu manajemen by system, bukan by person. Toko yang Anda buka, kalau hanya harus Anda yang kerjakan, maka itu manajemen by person. Anda pergi kemana-mana harus telepon toko Anda terus, bahwa yang si A ngambil barang nanti tolong dikasih ini, kemudian kalau si B tolong dikirim barang itu, nanti kalau si C nagih barang, nagih uang nanti dikirim duit yang di sini dan di situ. Anda tidak akan pernah bahagia karena Anda menjadi budak pekerjaan itu. Tetapi kalau manajemen by system, maka Anda mendelegasikan wewenang. Jadi siapa nanti yang ngurus usaha kalau pas Anda pergi, si A, si B, si C, anak Anda atau apa, nanti bisa. Satu contoh mendelegasikan wewenang adalah ketika Anda berlatih meditasi. Jadi Anda ikut retret, katakanlah mungkin 3 hari, 7 hari dan seterusnya, Anda ikut retret. Di retret itu Anda tidak boleh berhubungan dengan telepon dan lain sebagainya, karena nanti di retret itu Anda hanya memberikan nomor telepon panitia kepada keluarga. Tolong ya, kalau nanti ada masalah yang perlu saya selesaikan, kamu hubungi panitia. Tapi kalau enggak, coba kamu selesaikan sendiri. Itu sebetulnya belajar mendelegasikan wewenang. Misalnya suami ikut meditasi, istri dan anak-anak di rumah. Ketika ada pekerjaan, ketika ada kesulitan, cobalah istri menyelesaikan tanpa ada suami. Kemudian suami selesai latihan meditasi seminggu atau berapa, keluar, pulang, loh kok nggak karu-karuan? Oke, kalau nggak karuan berarti di bagian mana? Diperbaiki. Kemudian coba dilatih lagi seminggu, nggak ketemu lagi, nggak komunikasi lagi, bisa nggak? Nanti dari hasil perbaikan itu, istri dan anak-anak ternyata setelah ditinggal seminggu atau lebih bahkan, dia bisa jalani kehidupan ini dengan baik. Nah sekarang diganti, istrinya yang ikut latihan meditasi, suaminya yang di rumah dengan anak-anak. Nanti sama, dia istri mendelegasikan wewenang, karena suami istri itu kan punya wewenang masing-masing dalam keluarga. Nah sekarang istrinya nggak di rumah, bagaimana? Suaminya bisa nggak menyelesaikan masalah? Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Selesai acara meditasi, istri pulang, dibantu beresin lagi, coba latihan lagi. Nanti lama-lama suami bisa. Nah, akhirnya, siapapun yang nanti jalan duluan, rumah tangga akan berjalan dengan baik. Karena sudah manajemen by system. Toko pun berjalan dengan manajemen by system. Sehingga kalau toko manajemen by system, Anda pergi misalnya ke Mendut, misalnya ikut pembacaan centing, misalnya apa itu ya, pali centing misalnya. Anda sudah nggak perlu dihubungi pakai telepon-telepon terus, karena di rumah sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Dan Anda pun ya nggak perlu tanya-tanya, bagaimana toko rame nggak? Bagaimana kamu bisa ngatasi persoalan nggak? Bagaimana di rumah? Nggak juga. Anda ikut Tipitaka centing dengan santai, dengan fokus di situ, dan di rumah jalan lancar. Tapi kalau belum lancar nggak apa-apa, nanti pulang dari Tipitaka centing, Anda perbaiki, masih ada kesempatan. Kemudian nanti pasangan hidup ikut Tipitaka centing yang internasional, seminggu juga atau lebih di sana. Yang Anda di rumah bisa juga menyelesaikan masalah. Caranya seperti itu. Jadi setelah Anda bisa sering latihan meditasi atau seminggu tidak komunikasi dengan keluarga dan sebagainya, akhirnya nanti ketika kematian itu datang,
Semua sudah siap, Anda pun juga siap. Ya, kemarin saya mendengar juga ada orang tua yang tidak pernah berpisah dengan anak tunggalnya. Dari lahir sampai sekarang sudah SD kelas 5, dia tidak pernah berpisah. Anaknya cuma satu. Tapi sekarang dia belajar. Anaknya ini juga disuruh, ya Pak, kamu ke jalan-jalan ke luar negeri sana, ke tempat keluarganya di luar negeri, sendirian, karena orang tuanya juga sendirian. Nanti ketemu seminggu, gimana nanti hasilnya. Nah ini belajar melepas. Itu orang tuanya ya sedih banget, nangis katanya, aduh Bante, ini baru pertama kali, sedih sekali. Tapi akhirnya ya dia berusaha jalani. Nah nanti satu ketika mereka akan ketemu, dan oh berpisah itu seperti ini, bisa saya ngatasi. Anda satu ketika mungkin belum tentu ketemu makanan, karena di perjalanan mungkin ya, perjalanan dari kota A menuju ke kota B semuanya serba terlambat sampai nggak bisa makan. Kalau Anda nggak pernah belajar berpuasa, Anda akan stres. Aduh belum makan ini, aku lemes ini biasanya. Aduh aku biasanya makan, kalau nggak makan pusing kepala dan lain-lain. Tapi kalau Anda sudah sering jalankan 8 sila, sudah biasa jalankan tidak makan setelah jam 12 siang, maka tidak makan menjadi hal yang biasa. Laparnya tetap, tapi cara berpikirnya sudah berbeda. Kehilangan orang yang kita cintai tetap ada pikiran yang tidak nyaman, tetapi siap menghadapi perpisahan itu dan siap berkarya lagi, karena hidup harus berlanjut, tidak bisa berhenti ketika si A meninggal. Kita harus terus berlanjut. Nah inilah caranya bagaimana bahwa kekhawatiran berpisah dengan orang yang kita cinta itu wajar, tapi mulailah belajar memisahkan diri. Bagaimana seandainya saya tidak ada, kamu bisa hidup nggak? Sekaligus kita pada saat berkumpul, kita menghargai pertemuan dengan orang yang kita cintai, dan kita berusaha membahagiakan orang yang kita cintai, sehingga pada saat nanti kita meninggal, atau pada saat orang yang kita cintai itu meninggal, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi rasa kehilangan yang terlalu mendalam karena aku belum ngomong ini dan itu, belum bisa membahagiakan dia dan sebagainya, karena kita sudah melakukan yang terbaik selama ia masih hidup. Itulah yang bisa menjadi jawaban kesempatan ini. Ya baik, terima kasih Bante atas jawabannya yang sangat luar biasa Bante, dan sekaligus merupakan jawaban terakhir dari sesi tanya jawab kita pada malam hari ini Bante. Semoga tanya jawab kita bisa memberikan manfaat dan semangat Bante bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita, dan juga nanti mempersiapkan seperti Bante bilang tadi, apabila kematian mungkin memanggil kita Bante.